Nama gue Ria. Gue seorang manajer di salah satu perusahaan swasta. Nah, ini adalah sahabat-sahabat terbaik gue. Selalu ngabisin waktu bersama, menikmati kebersamaan dalam kesendirian. Sampai kita akhirnya nyadarin di mana umur kita udah nggak muda lagi. Oke, gue kenalin satu-satu ya. Ini Melisa, easy going, ceria, menarik. Beberapa kali dikenalin sama cowok oleh orang tuanya, tapi katanya sih belum ada yang klik. Meski udah berumur, tapi dia gak mau buru-buru cari pasangan. Ini Zili. Karirnya bagus, cantik, mandiri, dan dia ngerasa kehidupan sendiri lebih menyenangkan ketimbang punya pasangan. Nah, kalau yang ini nih, ini Widi. Widi ini beda nih sama kita-kita. Kalau dia meyakini kalau pernikahan itu nggak semenakutkan yang dipikirkan teman-temannya. Dan hari ini, gue mau ketemuan sama mereka. Ya abis umurnya kok ditaruh gitu ya? Biar lo makin... Ya udah nggak apa-apa, sekalian Biar lo jadi sadar. reminder kalau lu Iya. tuh udah tua, cepetan kawin. Tiup dong. Tiup dong. Happy Yeay! Dari mana sih lama banget datangnya? Ngambek dong gue. Tuh kan 35 tapi lucu kuenya. Wait, lo apa kabar? Gimana rasanya nikah punya suami? Ih, harus bangun pagi, nyiapin kopi, nyiapin baju, masak. Aduh, rempong. Hidup serasa mati gak tuh? Iya, lu kesini laki lu tahu nggak? Udah nyiapin makan malam belum? Duh, nikah kan jadi kayak upik abu ya. Iya, Wit, gimana rasanya jadi nyonya? Nyonya merangkap pelayan. Yang bener. Bye-bye freedom. Bye. Kok pada sini sih? Bukan sini, Sweet. Kita itu realistis. Lu tanya aja semua orang, ya nggak? Pernikahan itu adalah pintu pertama dari pemasungan kemerdekaan. Pernikahan itu, kalau orang yang di luar mau masuk, kalau udah di dalam malah mau keluar. Iya benar. Nih ya Wit, sendiri, mandiri tuh enak. Lo karir bagus, rumah punya, investasi ada. Benar. Mau shopping, tinggal berangkat. Lo mau beli barang branded, tinggal bayar. Bisa traveling ke luar negeri, bisa tiap tahun. Pokoknya Wit, hidup ada di sini nih. Gini. Pernikahan itu gak semenyeramkan yang kalian kira. Menyenangkan tau. Ada temen curhat, ada yang kasih uang jajan. Pokoknya seru banget. Semuanya berasa indah deh. Kayaknya aku sekarang gak usah pusing lagi deh mikirin apa-apa sendiri. Karena kesempurnaan begitu dekat dengan kebersamaan. Keras banget sih. Jadi laki lu tuh sebenarnya bad news atau good news? My baby itu bikin kopi sendiri. Bangun duluan lagi karena harus berangkat kerja. Gue juga bangun sih walaupun gue udah berhenti kerja. Terus pas gue bangun, dia udah mandi. Udah nyiapin kopi sendiri, udah siap berangkat ke kantor. Dan di meja makan itu udah siap makanan buat gue sarapan. Mandiri gue tuh terstruktur banget, self-service. Ya. Kita lihat aja bulan depan. Lagian lu juga sekarang udah susah kan ketemu sama kita. Siapa yang bilang sih? Buktinya gue sekarang di sini sama kalian. Iya, tapi jarang banget gak kayak dulu. Iya kan gue baru nikah, harus ada penyesuaian dong. Kita juga sering kok.
Bukannya dilarang sama Yaya. My baby itu gak banyak aturan. Ya cuman emang gue nya aja yang emang lagi pengen barengan terus. Pengen deketan terus. Paling juga bentar lagi laki lu telepon nanyain, udah nyiapin makan malam belum? Widi nggak perlu masak. Kita kan bisa makan di sini. My baby. Cepet banget jemput aku. Enggak, aku nggak mau jemput kamu. Tapi aku mau memberikan hadiah buat istri aku tercinta. Wow, makasih. Ini apa? Coba aja cek. Ya, kita kan kesini kan mau makan-makan sama geng single kamu. Oh, single geng ya. Ah, ya itulah pokoknya. Sama ada sih. Mam. Udah lama, Mam. Lumayan. Cemberut. Kamu habis dari mana sih? Sorry, Mam. Si Ria ulang tahun. Aku tadi bikin surprise buat Ria. Nih aku kasih fotonya ya. Yang keberapa? Belum nikah juga tuh dia. 35. Belum. Nih, Apaan nih? alarm. Alarm. Alarm buat ingetin umur kamu. Umur aku. Kenapa umur aku? Kamu itu udah gak muda lagi, Mel. Tuh lihat, teman-teman seumuran kamu semuanya pada ngirim undangan pernikahan. Kamu kok kayaknya tenang-tenang aja sih? Ya terus aku harus apa, Mam? Terima undangan kayak gini? Histeris? Ngacak-ngacak rambut? Atau aku harus kayak keliling-keliling komplek gak pakai baju gitu? Kamu harus cari pasangan secepatnya. Mam, cari pasangan itu kayak nyari kutu di rambut keribo yang super tebel. Kalau udah ketemu kutunya, nggak bisa langsung dicabut, Mam. Harus hati-hati karena jelimet. Jadi harus pelan-pelan supaya nggak salah pilih. Ngomongin jodoh kok nyambung-nyambungnya ke kutu. Analogimu itu nggak keren, Mel. Udah berapa kali kan Mami kenalin ke kamu, masa nggak ada satupun yang nyantol. Ya habis Mami, nyarinya sesuai selera Mami. Yang mau nikah tuh aku atau Mami sih? Kamu tuh maunya cari yang kayak apa sih, Mel? Ini mumpung masih ada yang mau loh. Ntar kalau umur kamu lewat, udah nggak ada yang lirik. Emang kamu mau jadi zombie? Zombie. Jomblo bingung. Ih. Iya, Mas. Oh, sudah ada ya? Oke. Ih, Mami doainnya gitu. Kalau punya anak tuh ya Mam, didoain dapat jodoh tuh yang baik, yang tampan, mapan, rupawan, seiman, sayang sama istri. Gitu loh Mam, perfect. Kamu kebanyakan syarat. Seumur kamu itu udah gak banyak pilihan. Beda sama cowok, makin tua makin milih. Ya tapi kan masih boleh milih kan, penting loh Mam. Jodoh itu juga penting, Melisa. Alah, ntar juga jodoh datang sendiri, gak bakal kemana-mana. Salah kamu. Jodoh dikejar aja lari, apalagi dicuekin. Pada ngumpet deh tuh. Ih udah, kita mau kemana sih? Mami mau kenalin sama pengusaha baru. Ih, Mami Ayo masuk. Misi. Weh, Ria, Zili. Tommy. Gabung-gabung sini. Widi mana? Widi, lu nggak tahu ya dia kan udah married. Jadi ya nggak bisa yang namanya kumpul-kumpul ngobrol-ngobrol bergizi kayak gini. Ya nggak? Udah bergizi. Bentar, gue pesen dulu bentar ya. Mbak, latih dong. Makanya biar lengkap, lu gabung aja di sini, jomblo together. Melisa Jomblo sebenarnya jomblo juga tapi dia lagi dalam proses Jodohan. sama Masih? nyokapnya. Iya. Masih ya? Oke, makasih Mbak ya. Iya, sama-sama. Nyokapnya masih usaha aja, Masih usaha. kenalin dia sama pengusaha. Oke, sorry nih telepon. Bentar ya. Oke. Ya, Mam. Kalau gitu-gitu banget. Iya, pasti kok. Bentar ya. Kayaknya sih. Iya. Oke. Bye, Mam. Bye. Nyokap lo, Tom, Iya. masih monitor gitu. Masih lah, namanya juga anak bungsu. Anak kecil aja. Enak aja anak kecil. Beda loh, anak kesayangan. Beda loh. Boleh deh. Sama aja Iya. kali. Tapi ngomong-ngomong nih ya, gue agak bingung juga sih sama lo. Kok sampai sekarang lo masih jomblo? Padahal nih kalau gue lihat, kita berdua lihat lah ya. Coba Nih. lihat. Wajah Ada kok. ganteng terus udah gitu
Dari anak orang kaya juga asalnya. Terus lo nya juga kan pengusaha muda lagi. Kalau pengusaha muda biasanya kan cewek-cewek pada ngantri. Terus lo tinggal pilih. So, kenapa lagi? Gue tahu deh. Apa tuh? Lo pasti terlalu milih-milih cewek. Iya kan? Gue yakin banget. Saya nggak mungkin nggak ada cewek yang suka sama lo. Kayaknya sih gitu. Tom, gue kasih saran ya sama lo. Lo tuh kalau jadi cowok jangan terlalu milih sama cewek. Nanti bagian lo yang cinta banget, suka banget sama cewek, terus ceweknya nggak mau atau lo nya dilepehin. Ih, lo juga nggak iyain kan tadi? Ini ngomongin siapa sih sebenarnya? Lo lah, gue tuh ngasih saran Ini sama ya, lo. bentar ya. Sebenarnya yang milih itu bukan gue. Yang milih-milih itu adalah gue. Nyokap. Iya. Ribet amat masalah hidupnya. Untung lo gak gitu-gitu. Siapapun udah pernah gue kenalin ke nyokap gue. Ya, teman kuliah, teman kerja, bahkan dulu teman gue zaman SMA. Nggak ada tuh yang cocok sama nyokap gue. Nyokap gue pasti nggak setuju. Kurang inilah, kurang itulah. Sampai sekarang. Pokoknya nih sekarang ada satu lagi. Satu cewek yang orangnya asik, cuman ya ini dia gambling gue. Masih berharap untuk disetujui, mudah-mudahan ya yang ini nih yang disetujuin sama nyokap gue. Ya kita doain deh, kita doain ya. Amin. Masa sih dari 10 gak ada yang tahu 1? Oke, sorry guys, gue harus cabut dulu. Kita lanjut lagi ngobrol-ngobrol ya. Lo itu kopi lo belum selesai. Bu, tenang aja. Katanya pengusaha. Kamu tuh bayarin. Jangan-jangan bukan gara-gara nyokap lu, gara-gara lu minta bayarin sama cewek ya lu. Enggak, beneran. Ntar gue bayarin, ntar. Gampang-gampang, Ya, biar gue bye. bayarin. Yuk. Hai Mam, sorry ya. Lama ya? Telat lagi. Maaf Mam. Mana pacar kamu, Tom? Mami. Nggak jadi datang. Kan aku udah cerita tadi, sorry. Kalau dia ada acara keluarga, mendadak lagi. Makanya dia telepon, akhirnya ya udah cancel deh. Gimana ya? Kurang tata krama gitu. Kamu yakin sama dia? Mam, pernah gak sih Tommy tidak serius? Dari dulu juga selalu serius. Kan Mami selalu gitu. Kurang inilah, kurang itulah. Ribet. Aduh, Tommy, kamu itu anak bungsu Mami. Satu-satunya laki-laki. Kakak-kakak kamu semua sudah pada menikah dan pada ikut suaminya. Gak ada yang bisa perhatiin Mami, cuma kamu. Nah, kalau kamu salah pilih istri. Mam, syaratnya itu kadang ketinggian sih Mam. Selalu ketinggian. Dari hal kecil sampai hal besar. Semuanya kena syarat. Rewel. Tommy. Iya dong, harus itu. Kamu cakep, mapan, bibit, bebet, bobot terjamin. Kamu tuh harus mencari perempuan yang sempurna. Mam, nobody's perfect. Kecuali Kecuali apa? ada wanita yang namanya nobody. Tommy. Dia udah biarin aja, dia kan udah punya kehidupan Kan soal dia pribadi. udah punya laki apa belum. Tuh anak tuh masih kecil. Enggak yuk, ya kan gak apa-apa. Udah lama. Oke deh. Kayak gas, Bo. Emang tadi lama banget gimana sih? Maafin. Gak jadi deh. Emang di mana Gue bilang juga apa, cowok ganteng tuh cuma 2 sekarang, kalau nggak brengsek gay. Kesian banget ya kita ya. Jil, gila. Tampang tiarap gitu aja dapet laki cakep banget. Pasti ceweknya anak orang kaya deh. Raymond? Itu teman gue. Oh my God. Dia itu CEO perusahaan otomotif dan tajirnya banget. Gue nyapa gue, bentar-bentar. Enggak, gue yakin dia pasti sama nyokapnya. Lihat tampang ceweknya dong. Muka dibawa ngepas gitu aja dapet cowok cakep. Tajir lagi. Kayaknya kita kena kutuk dewa asmara deh, Jil. Iya, kemana ya semua cowok? Masa sih nyanyiin kita? Kurang apa? Bukan cowok-cowok yang nyanyiin kita. Kita yang dulu nyanyiin cowok-cowok.
Iya juga sih. Kayaknya bener deh kata mami aku, Jil. Dulu tuh waktu kita umur masih di lampu hijau, kita tuh suka nyanyiin cowok gitu. Sekarang pas umur kita segini, kayaknya cowok dapat aku, bonus kamu. Juga belum tentu mau. Kelar deh hidup kita, Jil. Kelar. Lo aja kali yang kelar. Bentar ya, kayaknya hidup gue bakal berubah nih. Gue angkat telepon dulu ya. Ih, siapa sih? Taruh. Ih, Jili. Gue udah shuttle di situ. Mel, Zili kemana? Tahu, terima telepon tadi. Terus lo nulis apaan? Nih. Ini yang bikin kita jomblo sampai loyo. Kita suka, dia nggak suka. Dia suka, kita nggak suka. Sama-sama suka, beda agama. Sama-sama suka, seagama, orang tua nggak setuju. Nyari cowok udah sampai Layu, Novena, Rosario udah berapa putaran. Tetep aja nggak dapet-dapet. Itu belum seberapa lagi, Mel. Nih ya, sama-sama suka iya. Agama udah sama iya. Tapi kalau pendapatannya berbeda, Pendapatan beda kan gak masalah, Ri. Yang masalah itu kalau beda pendapat. ini kata siapa? Lu aneh-aneh aja nih ya. Justru kalau pendapat bisa disamain. Nah, kalau pendapatan kan gak bisa disamain. Apalagi nih ya Mel ya. Kalau si laki-lakinya lebih rendah pendapatannya dibandingin sama cewek. Tapi gue udah nurunin standar kok. Tetep aja cowoknya gak mau pada minder. Mel, yang namanya cowok itu mau punya penghasilan kek, nggak punya penghasilan kek, atau gajinya rendah kek. Yang paling penting itu harus ada posisinya di atas cewek. Itu namanya udah apa ya, udah takdir, udah suratan dan disebut dengan harga diri lelaki. That's it. Egois banget. Bukan cuma egois Mel, itu tuh namanya gengsi ketinggian. Lo bayangin ya, cowok itu pasti pengennya cewek yang muda, setia, lemah lembut. Terus kalaupun cewek itu mapan, harus tetap nurut, itu intinya. Nih ya, kalau ceweknya biasa aja, cowoknya gak mau. Kalau ceweknya udah keren, penghasilan udah tinggi, malah minder. Maunya apa coba? Ya maunya milih lah. Lo lihat sekarang kenyataannya, populasi cewek sama cowok itu kan jauh lebih banyak populasi cewek. Jadi kita bakal terus kayak gini. Ya bisa jadi. Gue tahu gimana kalau kita bikin pengumuman dicari pendamping hidup tanpa syarat. Tunggu, syaratnya satu. Yang penting laki. Ya enggak? Dan yang pasti jangan laki orang. Aduh, udah deh. Yang penting syaratnya laki dan orangnya baik. Dan mau sama kita. Baik iya, tapi jangan terlalu baik, jangan terlalu keramahan. Carinya kita yang ya pendapatannya lumayan sama kita. Tuh kan? Mulai lagi kan? Lu kebanyakan syarat. Itu Ya iya, barusan lu cari syarat. Katanya nggak usah pakai syarat. Itu barusan. Mana laku. ya udah deh. Gue pusing ngomongin ini terus. Gak ada habisnya tahu nggak lo? Ya, makanya lu nggak laku-laku. Udah. Gue kantor dulu ya. Bye. Hati-hati.
Gak enak diliatin orang. Apaan sih? Tadi pikir kita ada apa-apa lagi. Tom, ini tuh bukan cuma ada apa-apa. Ini tuh bencana, tau nggak? Ya elah bencana. Ribut rumah tangga tuh biasa banget. Nggak perlu lu besar-besarin. Tapi Tom, ini tuh nggak sesederhana yang lo bayangin. Ini tuh mengenai rumah tangga gue yang baru sumur jagung. Sederhana, lu pikir restoran Padang sederhana? Lagian kenapa sih kalau penghasilan suami lu nih di bawah penghasilan lu atau lebih rendah? Saya melengkapi aja lah. Tom, kok lo bisa sih ngomong kayak gitu? Lu merit aja belum setahun. Ya jelas lah karakternya juga beda-beda. Semua butuh namanya penyesuaian. Iya sih, tapi kan gak gampang, Tom. Sil, urusan kecil aja kayak mencet odol nih, udah bisa jadi masalah besar. Belum lagi urusan kantor lu bawa ke rumah. Udahlah, lu ngertiin aja. Ngerti, Tom. Tapi kan... Zili, lu kan milih udah menikah. Itulah bedanya menikah sama jomblo. Two becomes one, udah gak bisa egois lagi. Tapi Tom... Udah deh, gak usah banyak tuntutan. Jangan cari masalah, lu tahu kan? Cowok tuh gampang banget dapetin cewek. Apalagi dia kan dapetin lu pada saat umur lu udah lewat masa panen. Ah, Tom udah deh. Pokoknya gue udah gak bisa lagi sama dia kalau kayak gini terus. Oke ya, tapi lu tahan gak nanti-nantinya dia bisa dapetin cewek yang jauh lebih muda dari lu. Ingat loh, cowok tuh ya penghasilan rendah, gaji gak ada apa-apanya, tapi selera masih tinggi. Kita tuh masih banyak pilihan. Populasi cewek, lu tahu kan, jauh lebih banyak dibanding populasi cowok. Gampang buat kita, banyak pilihannya. Gak suka deh gue, egois banget. Jadi lo nggak mau nikah, Tom? Gak mau nikah. Gak lah, cuma gue bingung aja. Kan gini, giliran gue belum mapan. Ceweknya udah oke. Nyokapnya juga udah oke. Giliran gue udah mapan, cewek gue udah oke, nyokap gue yang gak suka. Nah sekarang satu lagi nih, nyokap gue setuju, gue mapan, ceweknya ragu-ragu dong. Pengen fokus karir dulu. Ya ampun, kayaknya hidup lo ribet ya? Ya kayak lo gak aja. Karir gue udah tinggi. Kriteria suami juga udah gue turunin. Tapi kalau gue harus nyari-nyari duluan kan rasanya gimana gitu. Gengsi juga sih. Ya iya sih. Nyari-nyari yang idola juga nggak dapet. Ya, gue tunggu aja rencana mami gue. Kalau gue sih nggak punya rencana apa-apa lagi sih. Desperately gue seeking soulmate. Kalau gue tetap percaya yang namanya jodoh itu pasti ketemu. Meskipun ya kita tahu kalau jodoh itu kan ada di tangan Tuhan dan menjadi misterinya. Tapi ya itu artinya kita harus tetap usaha, ya nggak sih? Itu gue setuju. Apalagi kalau usaha kita udah lewat masa mudanya, otomatis usaha harus diiringi dengan doa. Kalau tetap nggak dapat juga, masa gue harus beli jodoh sih? Kan nggak ada toko yang jual jodoh. Siapa tahu ada. Gitu, serius. Tapi gini, kita harus lebih realistis, toleransi, standar juga harus di-adjust dulu. Tapi yang pasti, jangan fokus karir lah. Tuh, Ria. Sebenarnya apa yang lo bilang itu udah gue lakuin sih, Tom. Tapi ya gimana, belum jodoh kali. Tapi gue sadar nih, berarti memang gue harus perbanyak pelayanan, berdoa, lebih perhatian sama keluarga. Ya mungkin itu yang jadi hikmahnya sih. Bisa jadi, Ri. Bisa jadi iya, bisa jadi enggak. Iya apaan sih lo, bikin gue stres tau. Stres. Senewan. Tapi, never give up. Iya dong. Alright. Seeking soulmate. Oke, semangat jalan sekarang kita ya. Yuk.